Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali ia telah terbiasa berpuasa, maka tidak apa-apa baginya berpuasa. As'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kang Didi udah bilang ya, sampai ketemu Ramadan kita kajiannya tentang babus siam, tentang puasa. Khawatir nanti di bulan Ramadan Kang Didi qadarullah ya, ada rencana, nggak tahu ya, ada rencana keluar, kalian udah paham tentang puasa. Kalau nggak keluar berarti kita lanjut kajian di bulan Ramadan. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Udin sinian, aja miring. Audiens ada 2 juta kurang berapa? 1.998.000 ya. Ya Allah, manusianya, malaikatnya ada berapa? Ribuan. Ya nikmati saja. Emang begini ya. Kitab Siam, kita akan belajar tentang kitab puasa dari kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadis nomor 215. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bisawmi yawmin wala yawmaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu, muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali ia telah terbiasa berpuasa, maka tidak apa-apa baginya berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, atau kata lain muttafaqun alaih. Yang diulangi, janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan, kecuali ia telah terbiasa berpuasa, maka tidak apa-apa berpuasa. Muttafaqun alaih. Maksudnya apa? Perhatikan di sini penjelasannya. Al-ma'na al-ijmali, as-sawmu ahadun arkanul Islam. Puasa adalah salah satu rukun daripada rukun Islam. Satu rukun Islam apa? Syahadat. Kelalen ya, itu rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa. Maka puasa itu bagian daripada rukun Islam, atau sesuatu yang wajib mesti dilakukan oleh umat muslim, yakni puasa Ramadan. Bil kitabi was sunnah wal ijma'. Keterangan ini ada dalam kitab, baik Al-Quran, baik sunnah maupun ijma'. Apa itu ijma'? Ijma' itu kesepakatan para alim ulama ba'da wafati Rasulillah, setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa,
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Langsung saja ya, Angdi dijelaskan biar kita waktunya efisien ya. Wa minas sunnah, dan dari dalil sunnah atau dalil hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar fi sahihain, dalam sahihain, bunyal islamu ala khamsin, Islam itu didirikan atas 5 perkara. Wa fihi, di dalamnya, siyamu Ramadan, adalah berpuasa. Wa ajma'atil ummah ala fardiyati siyamihi, dan umat Islam telah bersepakat bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Wa qad naha syari'al hakim, Rasulullah telah melarang anis saumi qabla Ramadan, telah melarang kita untuk berpuasa sebelum masuk bulan Ramadan. Kapan larangannya? Misal sekarang bulan Sya'ban, hari ke-29 itu dilarang bagi kita berpuasa dengan niat Ramadan sebelum kita melihat hilal atau sebelum ru'yah. Ya, awas nih. Meskipun bulan Sya'ban ini merupakan bulan anjuran untuk kita memperbanyak berpuasa, tapi tatkala tanggal 28 atau 29 itu berhenti dulu puasanya. 28, 29 di bulan Sya'ban itu berhenti dulu. Karena ini anjuran para alim ulama dan perintah Rasulullah. Ya, jadi tidak boleh mendahului puasa bulan Ramadan sehari atau dua hari. Kecuali telah terbiasa puasa. Contohnya puasa apa? Puasa Daud. Misalnya dia telah terbiasa puasa Daud. Hari ini puasa, besok makan. Hari ini puasa, besok makan. Maka misalnya pada hari ke-29 dia tepatnya itu berpuasa, maka nggak apa-apa dia berpuasa karena telah terbiasa puasa. Atau juga telah terbiasa puasa Senin Kamis, pas bertepatan hari ke-29 di bulan Sya'ban hari Kamis, maka dia nggak apa-apa berpuasa. Tapi bagi orang yang nggak berpuasa sunnah, nggak terbiasa berpuasa sunnah, di bulan Sya'ban kebetulan dia pengen puasa, kebetulan besok itu tepat tanggal 29, maka hendaknya jangan berpuasa dulu. Kenapa demikian? Khawatir di hari ke-29 itu hilal terlihat, nanti puasanya rancu. Ya, itu puasa sunnah atau puasa Ramadan. Ini pengertian daripada hadis la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumaini. Jangan mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari ataupun 2 hari. Kita lanjutkan syarahnya. Wa qad naha syari'ul hakim, telah melarang Rasulullah anis saumi, dari berpuasa qabla Ramadan, sebelum Ramadan, biniyatil ihtiyati lahu, dengan niat sebagai kehati-hatian bagi dirinya. Kadang-kadang itu ada orang yang taat pada Allah, ya, karena saking taatnya khawatir dia ini keliru, khawatir dia nggak kebagian bulan Ramadan. Contohnya sekarang kita di bulan Sya'ban, misal hari ini tanggal 28 nih, besok berarti kan hari 29 di bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban itu kan kira-kiranya 29 atau 39. Ada sebagian umat muslim yang 30. Ada sebagian umat muslim yang berhati-hati nih. Di hari ke-28 Sya'ban, karena bagi dirinya
nggak apa-apalah besok Ramadan atau tidak, kelihatan hilalnya atau tidak, saya besok berpuasa aja. Ya, kalau ada yang seperti itu hukumnya haram, nggak boleh. Ya, karena nanti akan rancu. Ya, nanti akan tidak bisa dibedakan antara puasa sunnah dan puasa wajib Ramadan. Ya, maka dilarang berpuasa kecuali telah melihat hilal. Itu juga wajib puasa Ramadan. Kalau hilalnya nggak terlihat, gimana? Maka bulan Sya'ban disempurnakan jadi 30 hari. Jadi tanggal 28 Sya'ban dan 29 Sya'ban itu intinya jangan berpuasa. Ya, meskipun dia niatnya hati-hati. Saya mah hati-hati sebelum payung, sedia payung sebelum hujan. Ketimbang besok nanti beneran kelihatan hilalnya, kan saya udah berpuasa. Nah, kalau nggak kelihatan ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi itu nggak boleh. Ya, hilal itu biasanya diru'ya itu pada tanggal 29 Sya'ban sore, ya, ba'da maghrib, ya, setelah maghrib. Li'anna siyam, karena puasa ma'allakun birru'yah, terkait dengan ru'yah atau melihat hilal. Jadi sebelum datang bulan Ramadan itu biasanya kalau di Indon, majelis ulama itu akan menugaskan beberapa krunya untuk melihat hilal di antara titik-titik di Indon, dari Sabang sampai Maroke. Kalau ada salah satu daripada krunya yang melihat hilal, misalnya hari ini ba'da maghrib hilal telah terlihat, hilal Ramadan, bulan, maka besok kita berpuasa. Seperti itu namanya ru'yah, ru'yatul hilal. Kalau nggak kelihatan, maka disempurnakan bulan Sya'ban jadi 30 hari, ya. Faman taqaddamahu biyaumin aw yaumaini biniyatil ihtiyat faqad hawala at-ta'ni. Barang siapa yang mendahului puasa sehari atau 2 hari sebelum datang bulan Ramadan di ujung bulan Sya'ban, maka dia telah menyelisihi daripada agama Islam atau daripada ajaran agama Islam. Wa ujizu shaum, dan diperbolehkan puasa qabla Ramadan, sebelum Ramadan, di akhir Sya'ban. Liman kanat lahu 'adatun, bagi siapa saja yang telah terbiasa, bahwa faqo, dan kebetulan dzalika 'adatuhu, bentrok waktunya. Kalian biasa puasa Senin Kamis, nggak pernah ketinggalan nih dalam kehidupan. Kebetulan tanggal 28 hari Kamis, maka kalian berpuasa, nggak apa-apa, karena kalian telah terbiasa puasa sunnah atau terbiasa puasa sunnah yang paling afdol, puasa Daud hari ini, makan hari ini enggak, ya. Tiba-tiba tanggal 28 dia mesti puasa karena terbiasa puasa Daud, itu nggak apa-apa puasa, itu tidak menyelisihi daripada syariat, ya. Jadi di bulan Sya'ban itu memang dianjurkan untuk kita berpuasa sunnah, memperbanyak puasa, karena itu merupakan latihan bagi kita sebelum masuk bulan Ramadan. Tapi perlu kita ingat, di penghujung bulan Sya'ban itu ada larangan bagi kita untuk berpuasa sehari atau 2 hari. Jadi tanggal 27 udah berhenti tuh puasa Sya'bannya. 28, 29 dia jangan puasa lagi karena ada larangan, ya. Khawatir nanti rancu antara puasa nafil atau puasa sunnah dengan puasa wajib. Kalau terbiasa, ya, dengan puasa Daud, puasa Senin Kamis, nggak apa-apa meskipun waktunya bentrok, ya. At-tahlilul lafzi, ya, analisis lafaz atau arti secara lafaz. As-siyamu, puasa, lughatan mutlaqul imsak. Puasa secara bahasa artinya adalah menahan diri secara mutlak. Ini puasa.
Jadi kalau kalian nahan main bola itu bukan puasa, itu nggak mutlak nahannya. Kalian nahan nggak pacaran itu juga bukan puasa, karena cuma nahan pacaran doang ya Angudin. Kalian nahan marah doang itu bukan puasa, karena puasa itu mutlakul imsak. Jadi menahannya itu mutlak keseluruhan ya. Makannya ditahan, minumnya ditahan, amarahnya ditahan, matanya ditahan, bicaranya ditahan, semua yang keluar daripada hawa nafsu itu ditahan. Itu disebut puasa secara bahasa. Itu mutlakul imsak namanya. Jadi seharusnya orang yang sering puasa itu bisa menahan dirinya, anggota tubuhnya dari hawa nafsu maupun amarah seharusnya. Tapi sampai sekarang jujur, meskipun Ang Didi sering ini tahadus bin ni'mah ya, meskipun Ang Didi menjalankan puasa Daud, Ang Didi masih suka marah dalam hati kalau lihat ada orang kaya Udin naik, wah bedug, dalam hati itu masih kesel. Itu artinya puasanya belum mutlakul imsaknya belum sembuh. Kalau ada beberapa orang yang kelihatan jengkel di jalan masih suka naik, meskipun itu dalam hati, itu artinya hakikat puasanya belum masuk betul-betul ke dalam hati. Meskipun puasa Daud loh, Allah, ketika berbuka balas dendam itu mutlakul imsaknya itu belum ya. Jadi puasa itu sebenarnya nilai buahnya itu supaya kita bisa meredam amarah dan hawa nafsu. Karena Ang Didi pernah jelaskan ya, annal insan khuliqa min ajal. Manusia itu diciptakan ada sisi tergesa-gesa. Kenapa manusia ada naluri tergesa-gesa? Karena manusia itu membawa sifat hawa nafsu. Cepat banget ya Allah. Subhanallah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.